Rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adama naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-matlabu tsaminu mafsadatul jumu'ati, hal-hal yang adalah merusak sholat Jumat. Tafsudul jumu'atu bima tafsudu bihi sairus shalawatil ukhra. Rusak sholat Jumat dengan sesuatu yang rusak dengannya sholat yang lainnya. Pokoknya sama. Yang membatalkan sholat yang lain juga membatalkan sholatul Jumu'ah. Wa yudhafu ilaiha mafsadatun ukhra khassatun biha hiya mayali, dan disandarkan kepada sholatul Jumat hal-hal yang merusak lainnya yang khusus untuk sholat Jumat saja. Berikut ini. Yang pertama, khuruju waqti zuhri fi khilalis sholati indal jumhuri. Habisnya waktu zuhur di pertengahan sholat Jumat menurut jumhur ulama. Jadi pas pertengahan sholat Jumat waktu zuhurnya habis, ini dihukumkan sholat Jumatnya rusak, artinya tidak sah dihukumkan. Menurut siapa? Indal jumhuri, menurut jumhur ulama, yaitu al-imam Abu Hanifah, al-imam Asy-Syafi'i, dan al-imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Yang kedua, waqala al-malikiyatu, berkata ulama-ulama dalam madhab al-imam Malik radhiyallahu anhu, la tafsudu, tidak rusak, artinya sah udah. Pertengahan sholat Jumat waktu zuhurnya habis, terusin aja udah. Dihukumkan bagaimana? Sah sholat Jumatnya. Kenapa demikian? Li'annal jumu'ata kaghairiha fardun mu'aqqatun biwaqtin. Karena sholat Jumat sama seperti sholat yang lainnya, sholat fardu yang ada waktunya dengan satu waktu. Wa huwa waqtu zuhri, yaitu waktu sholat zuhur. Wa khurujul waqti la yufsidus sholata, habisnya waktu sholat zuhur tidak merusak daripada sholatul Jumat. Jadi kalau jumhur bilang rusak, udah nggak sah Jumatnya. Pas pertengahan sholat Jumat, zuhurnya habis, misalnya asal jam 3:30, sholat Jumatnya jam 3:04. Pas dia selesai khutbah sholat Jumat pertengahannya waktu zuhurnya habis, maka dihukumkan. Jumhur mengatakan dihukumkan rusak, tidak sah sholat Jumatnya. Sementara al-imam Malik menghukumkan sah sholat Jumatnya. Wa kadza tafsudu inda Abi Hanifah bi khurujil waqti ba'dama qa'ada qadrat tasyahhudi. Demikian juga rusak menurut al-imam Abu Hanifah dengan habisnya waktu setelah sesuatu yang seseorang duduk sekedar mengucapkan tasyahud. Wala tafsudu inda sahibaini, sementara menurut kedua murid daripada al-imam Abu Hanifah dihukumkan sholat Jumatnya tidak rusak. Jadi al-imam Abu Hanifah menghukumkan sholat Jumatnya rusak kalau seandainya pas dia duduk tasyahud kemudian habis sholat zuhur, habis waktu sholat zuhurnya, maka dihukumkan rusak, tidak sah sholat Jumatnya. Sementara menurut daripada kedua murid beliau dihukumkan tidak rusak, artinya sah. Yang kedua adalah fautul jama'atil jumu'ata qabla an yuqayyidal imamur raq'ata bisajdati. Hilangnya berjamaah sholat Jumat, hilangnya jamaah akan sholat Jumat sebelum imam mengkaitkan satu rakaat dengan satu sujud. Bagaimana contohnya? Bi anna faran nasu anhu inda Abi Hanifah. Orang mudah kabur dari imam menurut daripada al-imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, maka dihukumkan sholat Jumatnya dihukumkan rusak atau tidak sah. Lagi berjamaah, kabur semua tuh jamaahnya, itu bagaimana hukumnya tuh? Hukumnya sholat Jumatnya dihukumkan rusak, tidak sah menurut pendapat daripada al-imam Abu Hanifah. Wa inda sahibaini la tafsudu, menurut daripada kedua murid al-imam Abu Hanifah tidak rusak.
artinya sah sholat Jumat sekalipun jamaah yang lain sudah hilang, sudah kabur. Amma fautul jamaati ay intidaruha, adapun luputnya sholat berjamaah ba'da taqyid raq'ati bisdadati, setelah sudah mengikat satu rakaat dengan satu kali sujud, fala tafsudu bittifaqi Abi Hanifah wa sahibaihi, maka sholat Jumat dihukumkan tidak rusak menurut Al-Imam Abu Hanifah dan kedua murid beliau. Jadi kalau udah sujud rakaat yang pertama, kemudian setelah itu makmum jamaah bubar, pada pulang semua, pergi semua, ini bagaimana hukumnya? Dihukumkan sholat Jumatnya sah menurut pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah dan kedua murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Tadi yang dibilang nggak sah kalau seandainya makmum jamaahnya itu bubar, kalau seandainya memang belum sampai ruku, belum sampai sujud pada rakaat yang pertama. Jadi belum sujud, belum, kemudian bubar semua. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan dihukumkan sholat Jumatnya tidak sah, sementara kedua murid beliau menghukumkan sholat Jumatnya dihukumkan sah. Fa'in fasadatil jumu'atu, kalau seandainya, jika seandainya sholat Jumatnya rusak, tidak sah, bisa babi khurujil waqti au bi fautil jamaati, dengan sebab habisnya waktu sholat zuhur atau dengan sebab luputnya berjamaah, tusalla zuhran, maka sholat Jumat diqadha menjadi sholat zuhur. Kalau waktunya masih ada, maka diqadha, diulang kembali di waktu zuhurnya. Tapi kalau seandainya waktu sudah habis, maka diqadha di luar waktu zuhurnya. Itu demikian. Jadi kalau seandainya Jumatnya sampai tidak sah, misalnya habis waktu zuhurnya dihukumkan tidak sah, maka berarti diqadha sholat Jumatnya menjadi sholat zuhur. Tapi kalau masih ada waktunya, misalnya pas ngerjain Jumat jamaah kabur semua, kan dihukumkan sebagai ulama mengatakan hukum tidak sah, maka dilakukan sholat Jumatnya di waktu sholat zuhur, tetapi diulangnya adalah menjadi sholat fardu zuhur. Wa in fasadat bima tafsudu bihi ammatus sholawati minal hadathi al-amdi wal kalami wa ghairi dzalika, jika sholat Jumat rusak dengan sesuatu yang rusak dengannya keumuman sholat yang lainnya daripada hadas, yang sengaja, ngomong, bicara, dan sebagainya, maka tusalla jumu'atan inda wujudi syara'itiha, maka diulang sholat menjadi sholat Jumat ketika ada syarat-syaratnya. Waktu zuhurnya masih ada, cuma ini orang kentut atau ini orang ngomong, maka dihukumkan bagaimana? Dihukumkan sholat Jumatnya tidak sah. Kemudian sholat Jumatnya wajib untuk diulang kembali setelah adanya syarat-syarat daripada sholatul Jumat. Jadi kalau rusak Jumatnya nggak sah, waktu Jumatnya udah habis, berarti diqadha menjadi sholat fardu zuhur. Atau waktunya masih ada, jamaah bubar semua, maka juga sama, diqadha menjadi diulang menjadi sholat fardu zuhur. Tapi kalau rusaknya sebab dari hadas, sebab bicara, maka Jumatnya diulang kembali di waktu sholat zuhur setelah adanya syarat-syarat sholatul Jumu'ah. Kemudian yang ke-9, al-matlabut tasi'u sholatul zuhri yaumal jum'ati, sholat zuhur di hari Jumat. Ini bagaimana hukumnya? Birrahmi, dengan dugaan min anna sholatal jumu'ati hiyal faridatul asliyatu, sholat Jumat merupakan kefarduan yang asli. Fa innahu qad tusalla zuhra badalan anha, maka terkadang sholat Jumat itu dilakukannya diganti dengan zuhur pada beberapa kondisi keadaan. Sholatuha ba'dal jumu'ati, yang pertama sholatnya setelah Jumat. Wa sholatuha fil manzili qabla al-jumu'ati bighairi udhrin, sholatnya di rumah sebelum Jumat tanpa udhur. Wa sholatuha bi jama'atin min ashabil a'dari,
sholatnya berjamaah dari orang-orang yang ada udzur. Jadi pertama, sholat zuhurnya dilakukan habis Jumat. Yang kedua, sholat zuhurnya dilakukan di rumah sebelum Jumat, selain ada udzur sama sekali, tanpa ada udzur sama sekali. Yang ketiga, sholat Jumatnya dilakukan secara berjamaah dari orang-orang yang memang ada udzur. Yang keempat, wa ta'jiluha mimman la tajibu alaihi al-jum'atu, disegerakan sholat zuhur dari orang yang tidak wajib Jumat atasnya. Kemudian yang kelima, wa sholatu zuhri bisababi khurujil waqti, sholat zuhur dengan sebab habisnya waktu, au bisababi ikhtilali syartin min syara'iti sihhatil jumu'ati, atau dengan sebab rusaknya satu syarat dari syarat-syarat sahnya Jumat. Yang pertama, bagaimana uraiannya ini? Uraiannya, sholat zuhur dilakukan setelah sholat fard Jumat. Awalan, sholat zuhri ba'dal jumu'ati, sholat zuhur dilakukan setelah sholat Jumat. In kanatil jumu'atu fil baladi muwahhadatan, maka jika Jumat itu di sebuah negeri muwahhadatan, disatukan, fahiya sahihatun bittifaqil fuqaha'i, maka hukumnya adalah sah dengan kesepakatan para ulama. Wala tutlabu zuhru min ahadin batahrumu, tidak dituntut sholat zuhur dari setiap muslimin, bahkan hukumnya haram. Satu doang, setempat doang dikerjainnya tuh, Jakarta setempat doang, maka dihukumkan sah yang disepakati oleh para ulama dan tidak dituntut untuk diulang menjadi sholat zuhur dari satu muslimin pun. Kalau sampai diulang maka hukumnya haram. Sekarang gimana kalau ta'addud? Amma idza ta'addadatil jumu'ah fi ajza'in muta'addidatin min kulli baladin. Adapun jika sholat Jumatnya berbilang banyak nih di berbagai macam tempat dari satu negeri, karena huwal musyahadu fi asrina, sebagaimana disaksikan di masa kita sekarang ini, kata Ma'al rahimahullah demikian, fa jumu'atul jami'il atiqi alladhi sulliyat fiha awwalu jumu'atin hiya sahihatu indal malikiyati, maka sholat Jumat yang diadakan di masjid jami yang lama, yang masjid tersebut diadakan pertama kali sholatul Jumat, kan ada masjid lama tuh. Nah, di masjid ini masjid yang pertama kali diadakan sholat Jumat di negeri tersebut, hiya sahihatu indal malikiyati, dialah sholat Jumat yang sah menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Wa alal musallina, sekarang gimana orang yang sholatnya di luar masjid yang lama? Wa alal musallina fil jawami'il ukhra ada uz-zuhri, bagi orang yang telah melakukan sholat Jumat di masjid-masjid jami' lain yang bukan masjid yang lama, maka ada uz-zuhri, wajib untuk melakukan sholat fardu zuhur, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua pendapatnya, tadi yang pertama dari pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi yang sahnya adalah orang yang melakukan sholat Jumatnya di masjid yang lama, sementara orang yang melakukannya sholat Jumatnya di masjid yang lain yang selain masjid lama, maka dihukumkan orang-orang tersebut wajib untuk mengulang sholatnya menjadi sholat fardu zuhur, hukumnya wajib. Ini madhab yang pertama, pendapat yang pertama dari pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Pendapat yang kedua, wa jumu'atul hakimil lati ishtaraka fiha, sholat Jumat yang hakim berserikat padanya. Di situ ada hakim, pemerintah punya, misalnya ada orang departemen agama memang ditunjuk oleh pemerintah untuk sholat di sana. Nah, kalau seandainya ada hakim di sana, hiya sahihatu, dialah yang sah menurut siapa? Indal Hanabilati, menurut ulama-ulama dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada hakim satu aja sholat Jumat di tempat tersebut, maka dihukumkan Jumat yang disitulah yang hukumkan sah dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal.
wa adal jawami'ul ukhra, dan atas masjid-masjid jami yang lainnya sholatuz zuhri jamaahnya wajib untuk mengulang sholat fardu zuhur. Pendapat yang kedua, pendapat daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Pendapat yang ketiga, wal jumu'atus sabiqatu bira'i takbiratil ihrami hiyal munaqidatu inda syafi'iyati. Jumat yang duluan dikerjain dengan menyebutkan kalimat roh dari akbar, Allahu akbar duluan tuh dia. Hiyal munaqidatu inda syafi'iyati, inilah yang dianggap sah menurut ulama-ulama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi madhab kita yang duluan takbir tuh Allahu akbar sampai roh, dialah yang dihukumkan sah kalau seandainya ta'addudnya tanpa ada hajat. Wa ala arbabil jumu'atil ukhra. Nah sekarang gimana untuk jamaah di tempat lain? Maka sholatuz zuhri hukumnya wajib untuk mengulang sholat zuhurnya. Wa zuhru wajibatun ala man ta'akhkhara. Jumat diulang menjadi sholat zuhur itu hukumnya wajib atas orang makmum yang ta'akhkhar, yang belakangan. Yang lain udah duluan Allahu akbar, yang lain baru duluan, yang lain udah duluan baru nyusul masjid yang lainnya Allahu akbar, yang lain juga Allahu akbar. Maka yang sah yang pertama tadi yang mengucapkan kalimat akbar sudah sampai kepada kalimat rohnya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sementara yang belakangan mengucapin akbarnya sampai ke roh akbarnya, maka wajib untuk mengulang menjadi sholat fardu zuhur. Au fi halil muqaranati, atau pada keadaan berbarengan, bareng semuanya, karena pengen dapat sahnya bareng semuanya sampai ke roh akbar juga semuanya wajib ulang tuh demikian. Au hasala syakku fi sabqi wal ma'iyati, atau terjadi keraguan pada masalah siapa yang duluan atau berbarengan nggak nih, tidak diragukan sana ini yang duluan siapa ini, atau memang diragukannya adalah pada masalah bareng nggak ya. Nah sama itu hukumnya wajib untuk diulang menjadi sholat fardu zuhur. Nah semua itu tersebut yang diuraikan oleh para rahimahullah in kana ta'addudu li ghairi hajatin, kalau memang berbilang sholatul Jumat tanpa ada hajat, nggak ada hajat, memang nggak ada kebutuhan sama sekali. Jamaah masjid yang lain bisa nampung, dibikin lagi masjid yang baru tuh, masjid jami. Nah demikian, kalau tidak ada hajat seperti itu masalahnya menurut pengarang rahimahullah. Karena huwal ghalibu fil bulugil islamiyati, itu beliau tulis tuh sebagaimana ini ghalib menjadi keumuman di kota-kota negeri Islam. Tapi kalau ada hajat bagaimana hukum mengulang sholat fardu zuhurnya? Wa tustahabbu zuhru ihtiyatan in ta'addadatil jum'u lil hajatin, dan disunnahkan untuk melakukan sholat fardu zuhur ihtiyatan, karena ihtiyat hati-hati preventif jika memang berbilang sholatul Jum'ah karena ada hajat. Kalau ada hajat, ada kebutuhan, silahkan diperbolehkan untuk melakukan sholat Jumat di masjid-masjid jami yang baru, silahkan. Dan mengulang sholat zuhurnya hukumnya sunnah bukan wajib. Wa hadzal iftiradu yasqutuhul ana bi ghairi ihsa'in syamilin. Ketentuan ini sulit pencatatannya sekarang tanpa ada perhitungan yang mencakup keseluruhannya. Itu madhab yang pendapat yang ketiga ya, pendapat madhab kita, madhab daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang keempat, wa tasihhul jumu'atu kulluha, yang paling enak nih, yang paling luas ini madhab, yaitu pendapat siapa ini? Sah sholat Jumat seluruhnya fil baladil wahidi, satu negeri, Jakarta misalnya tuh diadain 1000 Jumat di masjid. Bagaimana hukumnya? Sah semuanya. Fil madhabil Hanafi, dalam madhab al-Imam Abu Hanifah tapinya.
Apa tujuannya? Dafa'an lil haraji, karena untuk mencegah orang nanti berbuat dosa. Ketimbang dia nggak Jumat, udah nggak apa-apa deh. Yukrahu tahriman sholatu zuhri ba'dal jumu'ati bijama'. Bahkan makruh tahrim melakukan sholat zuhur setelah Jumat secara berjamaah. Dalam madhab al-Imam Abu Hanifah dilarang, nggak boleh melakukan sholat zuhur berjamaah setelah melakukan sholatul Jum'ah, karena dihukumkan semua Jumat dihukumkan sah dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Nah, waqad sabaqa dzalika kullihi, sudah lewat keterangan seluruhnya itu. Fi syarti adami ta'addudil jumu'ati li ghairi hajatin, pada mengenai syarat ketiadaan berbilang sholat Jumat tanpa ada hajat. Bagaimana yang benar ini? Nah, ini para rahimahullah ini. Wal haqqu, dan yang hak yang benar, annal jumu'ata hiya fardul waqtil asli. Jumat merupakan fardu sholat waktu yang ada waktu yang asli. Walaysa liman ishtarata adamu ta'addudil jumu'i illa al-waqi'al amaliyya fi sadril islami. Tidaklah bagi orang yang mensyaratkan tidak bolehnya berbilang sholat Jumat illa al-waqi'al amaliyya fi sadril islami, kecuali kenyataan praktis pada permulaan agama Islam. Boleh. Wa huwa la yasluhu, dan ini enggak layak sebagai dalil. Wa in kana al-afdalu wahdatal jumu'ati, sekalipun yang paling utama adalah Jumat dilakukan hanya satu masjid saja. Itu adanya, kata para rahimahullah, di awal-awal adanya tersebarnya agama Islam. Boleh, silahkan satu tempat doang. Wa liman syaa an yusalli zuhra munfaridan fala mani'a, bagi orang yang mau ngulang zuhur silahkan, tidak ada larangan sama sekali. Nah, tapi para rahimahullah beliau katakan wa yanbaghi al-amalu ala man az-zuhri bi jama'atin ba'dal jumu'ati hifadhan ala wahdatil muslimina. Siogianya adanya al-amal, adanya satu praktek alaman az-zuhri, dilarang orang untuk sholat zuhur secara berjamaah kapan? Ba'dal jumu'ati, setelah sholat fardu Jumat. Kenapa demikian? Hifadhan ala wahdatil muslimina, menjaga persatuan muslimin. Nah, ini beliau ini luar biasa ini. Wala yasihu qiyasu halatil buldanil kubra wa kathrati sukaniha ala halatil madinati fi sadril islami haitsu kana muslimuna qillatan. Dan tidak sah mengkias keadaan negeri yang besar banyak penduduk atas keadaan Al-Madinah, kota Madinah di awal-awal Islam sekira-kira muslimin sangatlah sedikit. Wal khalifatu khatibal muslimina, dan khalifah jadi khatib muslimin. Wa minbaruhu wasilatan i'lami jami'il muslimina fil jihadi wa ilaji azmatil qahdi wal waba'i wa nahwi dzalika minal ahdatil kubra. Dan mimbarnya khalifah, mimbar Jumat, mimbar khalifah menjadi perantaraan informasi kepada seluruh muslimin mengenai masalah jihad, mengenai penanggulangan masalah paceklik, masalah wabah dan sebagainya, daripada peristiwa besar yang terjadi di era pertama kali Islam tersebar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi pengarang rahimahullah memperbolehkan ta'addudul jum'ati, dan melarang kalau bisa jangan dilakukan sholat zuhur berjamaah ba'dal jum'ah. Kenapa demikian? Tadi kata beliau hifadhan ala wahdatil muslimin, menjaga atas persatuan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kalau udah baca tahu, amalin boleh nggak? Boleh. Yang kita khawatirkan nggak tahu, nggak ngerti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni ista'uda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.